Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam bacaan di pagi hari ini, Tuhan Yesus dia pergi ke sebuah daerah kecil disebut Gerasa, jadi wilayah sebelah timur dari Sungai Yordan, yang umumnya dihuni oleh orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, seperti kita membaca di firman-firman Tuhan yang lain, bahwa Tuhan Yesus selalu pergi dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk memberitakan firman-Nya. Maka di saat ini kita juga melihat dia datang ya ke sebuah tempat yang kecil, karena di situ dalam pemahaman Tuhan, dalam pengetahuan Tuhan, ada orang yang membutuhkan penyelamatannya. Di dalam dunia, ketika Tuhan Yesus melayani, hati Tuhan Yesus dipenuhi hanya dengan satu misi, yaitu dia akan memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, mengajarkan firman Tuhan. Setelah dia menyembuhkan orang yang dirasuki roh-roh jahat ini, kita melihat bagaimana respon dari mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut, dan juga respon dari orang yang telah disembuhkan ini. Dan di sinilah kita bisa melihat seperti sebuah jendela ya ke dalam hati manusia, dan menolong kita untuk memahami orang-orang di sekitar kita dalam kaitan dengan hal-hal rohani, ya, dengan isu keselamatan roh dan jiwa manusia. Pertama kita melihat para penjaga di ayat ke-34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Yang diperhatikan oleh para penjaga ini bukan pada orang yang disembuhkan itu, tetapi lebih pada kawanan babi yang sangat banyak yang terjun ke dalam jurang dan mati binasa. Orang yang disembuhkan itu mungkin tidak menimbulkan suatu pemandangan yang sangat menghebohkan. Tetapi babi-babi yang sedemikian banyak, yang bergerombolan, yang berlari dan terjun ke dalam jurang, itu berupa sebuah pemandangan yang sangat menghebohkan sekali. Dan mereka yang melihat bahwa babi yang mereka jaga semua berperilaku ya dengan sedemikian ganas, sedemikian liar, dan mati tenggelam dalam ketakutan yang sangat besar, dan mereka langsung berlari
dari tempat itu dan pergi ke kampung-kampung sekitarnya. Nah, ini satu daerah yang kecil, jadi kampung-kampungnya kelihatannya berdekatan. Karena sebentar saja kemudian ketika Tuhan Yesus masih ada di lokasi, masih bersama dengan orang yang sembuhkan ini, orang-orang dari kampung-kampung itu telah keluar dan mereka datang dan menjumpai orang yang telah disembuhkan itu. Jadi dalam waktu yang cepat sekali, para penjaga sudah kembali, dan orang-orang dari desa-desa sekitar situ, dari kampung-kampung sekitar situ, mereka sudah datang. Mereka ingin mengetahui apa yang terjadi, sesuatu hal yang begitu mengagetkan bagi mereka. Dan mereka juga melihat yang pertama-tama, pada situ orang yang telah disembuhkan Tuhan Yesus, dia sudah tidak seperti dahulu. Sudah tidak terbelenggu, sudah tidak begitu liar, sudah tidak lagi menakutkan, tapi dia sudah duduk di situ dengan berpakaian seorang yang waras, seorang yang telah sehat kembali, seorang yang telah mempunyai pikiran yang jernih kembali. Tapi Bapak Ibu, bagaimana respon orang-orang ini? Para penjaga, orang-orang yang ada di sana, yang sebelumnya telah menyaksikan apa yang terjadi, dan orang-orang kampung yang datang, dan tentu di antara orang-orang kampung itu, banyak adalah pemilik ya dari babi-babi yang telah terjun ke dalam jurang dan mati itu. Apa yang mereka pikirkan? Saya rasa mereka datang dengan hati yang marah. Kenapa? Karena informasi utama yang disampaikan kepada mereka ini adalah babi-babi yang begitu banyak itu telah terjun dan mati. Jadi untuk satu wilayah yang kecil, kampung-kampung, barangkali babi-babi yang banyak itu merupakan kekayaan daerah mereka itu. Laporan yang mereka terima, dan semua itu telah binasa. Harta mereka telah hilang. Babi mereka telah mati. Mereka datang ke tempat itu. Walaupun Alkitab tidak mencatat apakah mereka melihat ke dalam jurang, tapi saya rasa mereka pasti melihat. Mereka pasti periksa. Apakah babi itu sudah tenggelam semuanya, ataukah ada yang sudah mengapung? Lukas memang tidak menceritakannya. Tapi itu pasti mereka periksa. Dan mereka melihat dengan jelas bahwa semuanya itu sudah mati. Harta mereka itu sudah hilang. Jadi waktu mereka melihat orang yang sudah disembuhkan itu, di dalam hati mereka tidak ada rasa empati yang menghasilkan sukacita. Bahwa orang ini sembuh, itu tidak ada. Orang ini adalah seorang yang sudah terbuang. Sudah berapa lama kita tidak tahu dirasuki oleh roh jahat. Tapi mereka telah memandang dia sebagai seorang yang tidak ada gunanya. Bahkan seorang yang hanya mengacau. Seorang yang hanya merusak, hanya merugikan. Orang ini sudah tidak termasuk dalam bilangan mereka. Seorang yang sudah tidak diinginkan dan sudah dibuang. Itu sudah menjadi bahagian
dari sikap hati orang-orang di kampung itu. Itulah sebabnya ketika mereka melihat dia duduk di situ dengan tenang dan berpakaian, tak ada dikatakan ada rasa gembira. Bahwa seorang dari bahagian mereka sesungguhnya ya telah selamat, telah sehat kembali, telah bisa diterima kembali sebagai bahagian dari masyarakat mereka. Reaksi demikian tidak ada. Tapi yang terjadi adalah mereka merasa takut sekali. Dan mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya meninggalkan mereka. Karena mereka sangat ketakutan. Mereka berpikir Tuhan Yesus, seorang Yahudi, datang ke daerah mereka. Baru sampai saja, dia sudah mengakibatkan harta mereka hilang. Kawanan babi mereka terjun ke dalam jurang dan mati. Kalau dia tetap ada bersama mereka, apalagi yang akan dilakukan? Dia akan menimbulkan kerugian materi yang lebih besar kepada daerah mereka, kepada diri mereka masing-masing. Ketakutan demikianlah, kerugian ekonomi inilah yang memotivasi mereka untuk meminta Tuhan Yesus agar tinggalkan mereka, segera pergi dari tempat mereka. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus kembali ke dalam perahu dan dia berlayar kembali. Tidak ada rasa peduli kepada orang yang disembuhkan ini. Yang dia pedulikan, yang mereka pedulikan, hanyalah babi-babi yang banyak, harta mereka yang hilang. Satu jiwa yang sembuh, satu jiwa yang bisa kembali ke masyarakat, satu jiwa yang terlepas dari kerasukan roh jahat. Apabila dibandingkan dengan kawanan babi yang begitu banyak, ternyata bagi orang gerasa ini tak ada artinya. Dan itulah gambaran umum kita manusia. Harta itu, kekayaan itu ternyata memang dianggap lebih penting daripada seorang manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, ada bahaya yang sangat besar di dalam cara kita berpikir seperti ini. Ketika hati kita begitu mengutamakan harta kekayaan, dia akan menutupi hati kita dan akhirnya menutupi jalan kita kepada kebenaran, kepada Tuhan, dan kepada keselamatan kita. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang gerasa ini? Seorang yang begitu liar, yang tak bisa mereka kendalikan, dia dirasuki roh-roh jahat, disembuhkan oleh Tuhan Yesus seketika. Bukankah mereka harus bertanya dan harus berpikir, harus mencari tahu siapa gerangan Tuhan Yesus ini? Kenapa dia mempunyai kuasa yang sedemikian besar sehingga roh jahat pun tunduk dan patuh kepadanya?
Kawanan babi yang sedemikian besar, hitungannya adalah ribuan, yang mati dalam keadaan yang begitu dramatis, begitu menakutkan. Tuhan Yesus dengan satu kata saja bisa mengusir roh jahat yang sedemikian banyak jumlahnya. Bukankah mereka harus bertanya, siapakah gerangan yang begitu berkuasa, sehingga dunia gelap, dunia roh jahat pun patuh dan tunduk kepadanya. Ini seharusnya merupakan reaksi dari orang-orang gerasa ini untuk mencari tahu siapa sesungguhnya orang yang mampu berbuat sedemikian penuh dengan kuasa. Tapi mereka tidak bertanya. Saya rasa mereka tidak memikirkan bahkan hal ini. Karena di dalam hati mereka yang dipikirkan adalah kawanan babi, harta milik mereka yang begitu banyak itu telah binasa. Dan tak ada ganti ruginya. Orang yang sudah sembuh ini tentu tidak bisa mengganti rugi. Harta mereka hilang begitu saja. Dan itulah yang menimbulkan rasa marah dalam diri mereka, bahwa mereka harus kehilangan sedemikian besar pada hari tersebut. Maka hal-hal yang lebih utama, hal-hal rohani itu tidak lagi terpikirkan oleh mereka. Satu-satunya yang mereka ingat adalah jangan lagi ada kerugian materi lebih lanjut. Tuhan Yesus harus tinggalkan daerah mereka. Mereka tidak mau melihat ada mujizat yang lain. Mereka tidak mau seperti orang yang sudah sembuh ini duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Mereka tidak mau. Firman mereka tolak, Tuhan Yesus mereka tolak. Dan akhirnya keselamatan jiwa mereka sendiri yang mereka tolak. Di kitab Injil kita tak pernah membaca setelah peristiwa ini Tuhan Yesus ada kembali lagi ke daerah Gerasa ini. Jadi barangkali dia tidak kembali ke sana lagi. Dan kalau orang Gerasa, tak ada juga yang datang ke wilayahnya orang Yahudi dan mendengarkan Tuhan Yesus, maka itu berarti orang-orang di daerah itu memang setelah ini hidup terus di dalam kegelapan, tidak mendengarkan firman, tidak ada keselamatan, mereka menuju kebinasaan yang kekal. Tidak ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan bahwa orang-orang Gerasa ini setelah menyaksikan Tuhan dan kuat kuasanya, memilih tidak mau tahu lebih lanjut tentang Tuhan Yesus. Karena mereka kehilangan harta yang banyak. Ada pelajaran dari pengamatan ini bagi kita orang-orang Kristen. Tentu bagi kita kaitannya bukan dengan keselamatan. Ketika kita mendengar tentang Tuhan Yesus, kita bertobat dan kita percaya kepadanya, kita telah diselamatkan. Tapi isunya kaitannya lebih kepada pertumbuhan iman kita, pada pengenalan kita akan Tuhan, pada pelayanan kita kepada Tuhan untuk menghasilkan, mengumpulkan harta di surga. Di situ kaitannya. Kita
yang telah mendengar Injil dan telah mengenal Tuhan yang begitu ajaib, penuh dengan mujizat, mati dan bangkit pada hari ketiga. Mujizat yang terbesar. Tetapi setelah itu, kita tidak mau memberikan waktu untuk belajar lebih mengenal Tuhan. Kita tidak mau memberikan waktu untuk beribadah setiap hari kepada Tuhan. Untuk duduk, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk mencari tahu apa yang diajarkan oleh seluruh isi kitab suci. Untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus dan melayaninya. Kita tidak mau sediakan waktu. Karena waktu kita sangat berharga. Waktu kita untuk mencari penghasilan bagi kehidupan rumah tangga. Waktu kita untuk mengumpulkan harta agar kekayaan kita bertambah-tambah. Kita tak ada waktu. Tak ada waktu yang sebetulnya adalah tak ada hati. Akibat akhirnya adalah hati kita terasa begitu jauh dari Tuhan. Pemahaman kita, pengenalan kita dengan Tuhan itu tetap masih sama dangkalnya. Dari tangan kita tak ada apa-apa yang telah kita kerjakan bagi Tuhan. Orang gerasa, mereka menolak dan minta Tuhan Yesus tinggalkan mereka. Kita tentu tidak akan minta Tuhan Yesus tinggalkan hidup kita. Karena kita tahu kepada siapa kita bisa berharap untuk hidup kekal. Siapa yang mempunyai firman kehidupan kecuali Tuhan Yesus. Dan kita mau kehidupan itu, kita tak akan menolaknya. Tapi di hati kita ada hal yang lebih kita inginkan lagi. Hal-hal yang hanya di dunia ini saja berlakunya. Hal-hal yang urusnya hanya berapa puluh tahun saja. Yang bagi kita yang sudah punya umur, hal-hal itu mungkin hanya 10 tahun lagi urusannya. Atau 20 tahun lagi urusannya. Atau 30 tahun lagi lah urusannya. Hanya waktu yang pendek saja urusannya. Tapi hati kita masih ada di dunia ini. Tuhan masih kita taruh di samping. Dan kita masih kejar terus urusan dunia, harta kekayaan dunia ini. Ini harus menjadi sebuah pengamatan tentang orang gerasa. Dan tentang diri kita sendiri. Apakah kita juga seperti ini? Setelah kita mengenal Tuhan, diselamatkan, kita tak tertarik untuk lebih mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, datanglah berdoa. Berdoa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap hari kita mengadakan doa 2 kali untuk jemaat. Ya, di siang hari, di malam hari. Dengan terobosan teknologi, Zoom telah membukakan kita kesempatan untuk berada dimanapun, tapi bisa berdoa bersama-sama, untuk saling menguatkan. Jadi usahakan kita datang berdoa.
Apakah di siang hari ataukah di malam hari? Upayakan ya dalam seminggu kita bisa 1 atau 2 kali hadir ya untuk berdoa. Untuk menunjukkan dan untuk membangun kerinduan hati kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Selanjutnya kita lihat bagaimana dengan orang yang disembuhkan ini. Ayat ke-38. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Nah, inilah seharusnya gambaran dari orang-orang yang telah diselamatkan. Dia ingin menyertai Tuhan Yesus. Sebelumnya, dia ada orang yang terbuang, tak ada masa depan, yang ada hanyalah siksaan, yang akan berakhir dalam kebinasaan. Itulah orang kerasukan setan itu. Itulah dia hidupnya. Tapi Tuhan Yesus telah datang mencari dia, menyelamatkan dia. Dia telah menjadi seorang yang baru, ciptaan baru. Menemukan hidup yang baru ini di dalam Tuhan Yesus membuat sebuah keinginan besar di dalam dirinya. Dia mau menyertai Tuhan Yesus. Dia mau selalu bersama dengan juru selamat yang menyelamatkan dia. Karena hanya bersama Tuhan Yesus dia merasa aman. Dia merasa tidak akan lagi diganggu oleh roh jahat. Dia merasa dia akan lebih bisa mengenal siapa Tuhan Yesus yang telah datang dan menolong dia ini. Dia ingin menyertai Tuhan Yesus. Seorang yang baru bertobat, baru menerima kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, baru menyaksikan, mengalami perbuatan Allah yang besar di dalam hatinya, membuat dia mempunyai keinginan besar, aku ingin menyertai Tuhan, aku ingin hidup dekat dengan Tuhan. Kerinduan seperti inilah yang harus terus dipelihara di dalam hati seorang percaya. Kita juga mempunyai pengalaman yang sama. Tapi tahun-tahun telah berlalu, backsliding, kemunduran rohani, itu bisa terjadi. Kalau kita tidak jaga, kita tidak pelihara kehidupan rohani kita dengan baik, tiap-tiap hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita berhadapan dengan pencobaan di dunia ini. Kita dipenuhi tiap hari diisi dengan pikiran-pikiran yang duniawi ini. Adalah sangat mungkin kita akan mengalami kemunduran rohani. Sehingga kerinduan saya ingin menyertai Tuhan itu pelan-pelan luntur, beransur-ansur hilang dari diri kita. Menimbulkan rasa penyesalan, membuat kita merasa tidak berdaya. Menyebabkan kita kehilangan keinginan untuk hidup bersama Tuhan Yesus, untuk menyertai Tuhan Yesus. Kita harus pelihara kehidupan rohani ini. Maka inilah waktunya untuk memanggil kita untuk bertobat dan kembali.
Supaya kita kembali ke kondisi yang semula. Kepada kata hati kita, aku ingin menyertai Tuhan. Kita harus berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Ya, supaya kita dimaafkan dan dikuduskan kembali. Dan diminta supaya kasih Tuhan memenuhi hati kita. Maka muncullah kembali keinginan, aku ingin menyertai Tuhan. Jadi kalau kita merasa saya sudah kehilangan keriduan ini, tapi saya tahu itu salah, inilah waktunya kita bertobat. Dan bilang, Tuhan, aku mau kembali. Ya, ampuni saya, maafkan saya. Berikan saya hati yang diperbaharui ini. Aku ingin menyertai Tuhan. Dalam hal orang sembuh ini, Tuhan Yesus mempunyai satu tugas untuknya. Tuhan bilang, kamu pulang ke rumah, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Pulang ke rumah. Gerasa daerah orang kafir. Barangkali sedikit sekali yang mereka dengar tentang Tuhan Yesus. Kalau ada pun, itu dari berita-berita. Dan mereka dengar dari tempat jauh, di mana Tuhan Yesus melayani. Maka Tuhan Yesus ingin orang ini yang telah sembuh, seorang saksi hidup, yang ketika semua orang melihat dia, mereka akan berikan perhatian untuk mendengar apa yang mau dia katakan. Karena perubahan yang ajaib telah terjadi dalam diri orang ini. Tuhan mau dia sudah pulang ke rumah dia dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah terjadi yang diperbuat Allah atas dia. Dia harus pulang ke rumahnya, dia harus pulang ke kampung halamannya, dia harus pulang kepada teman-temannya. Siapapun yang mau mendengar, biar dia bercerita apa yang telah Tuhan Allah lakukan bagi dia. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi dia. Dan semua orang akan bisa bersaksi. Berceritanya itu sudah benar. Karena orang ini telah sembuh. Telah terbebas. Dia telah menjadi seorang yang diselamatkan. Ayat terakhir, firman Tuhan mengatakan, lalu dia pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Inilah ucapan syukur. Inilah cara orang ini, kita tidak kenal namanya. Cara dia untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Rasa terima kasihnya untuk kesembuhan yang telah dia alami. Dia taat dan dia laksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tidak hanya di rumahnya, tapi seluruh kota. Daerah-daerah yang ada di situ, kampung-kampung ada di situ, desa-desa ada di situ. Dia kelilingi satu persatu, dia putar, dia bercerita kepada orang-orang di sini. Siapa yang mau mendengar, dia akan bercerita apa yang telah Tuhan Yesus lakukan baginya. Hati yang bersyukur, kalau benar-benar bersyukur, maka dia berbuat. Maka pengamatan terakhir untuk kita sekalian adalah bersaksi. Orang yang diselamatkan, kita harus bersaksi. Bagaimana Tuhan Yesus menolong, mengubah kita, menyelamatkan kita. Kalau saat ini kita merasa aku sudah jauh dari Tuhan, saya sudah seperti melupakan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saya ini. Saya sudah tidak ingat bagaimana dulu saya datang dan percaya pada Tuhan Yesus.
Kalau sudah sedemikian jauhnya kita meninggalkan Tuhan, setelah kita bertobat dan kembali kepadanya, biar kita bersaksi dan bercerita bagaimana Tuhan telah memulihkan saya. Nah, hal lain yang bisa kita lihat adalah di luar isu keselamatan kita yang bisa disaksikan. Di dalam hidup kita sehari-hari, apabila ada doa yang Tuhan jawab, apabila kita melihat pertolongan yang Tuhan berikan pada kita, kemurahan Tuhan, setelah kita terima segala kebaikan Tuhan ini, bila kita juga menunjukkan rasa terima kasih kita dengan bersaksi baginya, dengan menceritakannya kebaikan Tuhan itu, supaya jemaat dan saudara-saudara seiman lainnya mendengar, hati mereka juga diteguhkan dan dikuatkan. Jadi Bapak Ibu, kisah orang gerasa yang disembuhkan ini, bagian keduanya ini mendorong kita jangan membiarkan hati kita mencari harta kekayaan dan tidak ada lagi waktu bagi Tuhan. Ini adalah tantangan setiap orang Kristen. Kedua, supaya kita senantiasa bersaksi akan keajaiban, keselamatan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah tak bisa bersaksi, kita sudah begitu mundur rohani, mari kita bertobat. Supaya Tuhan mengingatkan kita kembali akan keselamatan itu. Kemudian, dalam setiap hal baik yang Tuhan lakukan bagi kita, bila kita selalu bersaksi menceritakannya, supaya nama Tuhan dimuliakan dan mereka mendengar yang bisa dikuatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah jemaat-Mu ini. Kalau hati kami telah menjadi tawar karena keinginan akan dunia ini, karena isu yang berat di dalam hidup kami kena masalah pandemi, Tuhan ampunilah kami dan pulihkan kami. Bawa kami semua kembali kepada Tuhan, mendekat kepadamu. Jadikanlah kami umat yang selalu bersyukur dalam setiap hal yang Tuhan telah lakukan untuk kami. Bantulah kami Tuhan untuk bersaksi dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.